pimpinannya menggarap santriwatinya sudah bertahun-tahun secara bergilir. Ini gara-gara ini diantaranya. Kenapa? Sudah dicekoki supaya jangan melawan, jangan nantang. Mau salah mau benar harus ikut. Karena berkah. Live kemarin juga ditanya, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz menyikapi fenomena yang viral sekarang? Ya, trans 7 ya, trans 7. Jadi banyak yang japri itu minta apalah pandangan. Ini menurut pandangan saya. Kalau memang yang lain berbeda ya silakan saja. Ya, tidak harus kita paksakan harus sama dengan apa yang kita pikir. Menurut pandangan saya, pertama, memang ada beberapa pesantren yang semakin hari semakin memperparah keadaan, sehingga yang dibangun di dalam pesantren itu bukan kualitas keilmuan, tapi yang ada meningkatkan kualitas paternalistik para santrinya. Maksudnya ta'assub, hulu yang berlebihan. Ini secara umum ya, saya tidak sebutkan pesantren A, pesantren B. Alhamdulillah, saya 25 tahun lebih hidup dari pesantren ke pesantren, ya, dari Nurul Jadid, Rambutan Masam, lanjut ke Bangko, Syekh Maulana Qori, Titian Teras, Buya Satar Soleh, lanjut lagi ke Mujahadah di Bangko Tinggi, pindah ke Bungo, dapat jodoh orang Bungo, lanjut lagi di pesantren Al-Falah, Masjid Agung, lanjut lagi di pesantren Sungai Mancur, Darussalam Sungai Mancur, lanjut lagi di Mujahadah, saya juga ngajar di situ. Saya juga banyak waktu itu dekat dengan kiai-kiai, termasuk almarhum Kiai Mahfuz Toha El-Seki di pimpinan pesantren Darul Quran Al-Islami Batanghari waktu itu ya, sempat dekat dengan beliau. Alhamdulillah pesantren yang saya temui wajar-wajar saja, tidak seperti apa yang heboh sekarang. Memang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena kita lembaga pendidikan Islam seharusnya mengerti aturan-aturan, batasan-batasan yang digariskan oleh syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam mengharamkan praktek-praktek ulu yang berlebihan. Sampai kadang ada dalam video itu masuk ustadznya, masuk tokoh kiainya, ada santrinya, itu dari belakang berebut nyium bekas telapak kaki istrinya. Wal iyadzubillah. Nah ini, jangan yang model-model gini. Imam Al-Ghazali pernah mengutip hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang haramnya menundukkan al-inhina, menundukkan badan. Ya, hadisnya itu hadis Ibnu Majah dari Malik bin Anas. Ya Rasulullah, ayuhani ba'duna li ba'din. Wahai Rasulullah, bolehkah kami menundukkan badan kalau bertemu, menundukkan badan salah satu dengan lain? Apa jawab Rasulullah? Lah, jangan. Qulna, kami tanya lagi kita sahabat, ayu'aniku ba'duna ba'da, apakah kami boleh berpelukan, berciuman salah satu dengan yang lain? Jawab Rasulullah apa? Lah, jangan. Walakin tasofahu, akan tetapi bersalamanlah, dan salaman pun tidak boleh berlebihan. Saya tetap masih membolehkan para murid saya, santri saya, mahasiswa saya yang salamnya pakai cium tangan, sepanjang itu tidak berlebihan, karena itu bagian daripada tradisi, bukan untuk kita mengelukan, mendewa-dewakan, tidak. Tapi kalau berlebihan saya tidak boleh juga, tarik-tarik itu tidak boleh, bisa membuat yang dicium itu jadi, nah itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Orang la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar biji sawi. Cemas sahabat dengarnya. Wah, bahaya kalau gini. Sampai ada yang nanya, bagaimana Rasulullah, kami ini masih suka pakai sandal yang bagus, pakai yang bagus. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Kalau mendoktrin para pelajar kita dengan cara secara sujud segala macam, ada yang di video itu kita lihat dia membagi jeruk, para santrinya main tendang.
Ini wal iyazubillah. Mudah-mudahan kita orang-orang pesantren mau berbenah diri. Jadi jangan pula emosi kalau dikritik. Berbenah diri semua. Kita kembali kepada garis yang selurus-lurusnya. Jangan sampai keterlaluan. Dan gara-gara inilah santri didoktrin seperti ini, akhirnya apa? Banyak kejadian-kejadian. Maaf, ada pimpinannya menggarap santriwatinya sudah bertahun-tahun secara bergilir. Ini gara-gara ini diantaranya. Kenapa? Sudah dicekoki supaya jangan melawan, jangan nantang. Mau salah, mau benar, harus ikut. Karena berkah. Nah ini tidak boleh. Beradab, berakhlak, iya. Kalau tanya masalah beradab, saya belajar ta'limul muta'allim. Saya baca kitab Syekh Az-Zarnuji itu. Sampai sekarang masih hafal saya lirik-liriknya itu tentang adab. Bagaimana menghormati seorang guru. Wa min tauqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Di antara menghormati guru itu jangan lewat di depannya. Masuk di sini jangan lalu lalang. Kalau ada jalan lain, jalan lain. Jangan salah paham. Kadang kita salah paham dengan kitab ini. Wala yajlisa makanahu. Jangan duduk di kursi khusus yang diuntukkan guru kita. Ini adab, dan ini ada hadisnya. Tidak boleh kita duduk di kursi tokoh atau yang orang yang dihormati itu, kita duduk di situ yang kursi itu khusus untuk dia. Tidak boleh. Kamu datang bertamu ke tempat orang, misalnya dia duduk itu kursi khusus untuk tuan rumah, kamu tidak boleh duduk situ. Kebetulan misalnya kita kerja di UIN ini sebagai cleaning service, dapatlah tugas membersihkan ruangan Pak Rektor misalnya. Jam 7 pagi Pak Rektor belum masuk, nih tengok kursinya keren kan? Bosak aku tiga jabat kan, langsunglah situ taruh sapu, duduk di situ, panggil kamu, foto. Boleh tidak boleh, ini bagian dari adab. Hadisnya ada, tapi tidak berlebihan sebatas itu. Berikutnya apa? Wala yabtadi al kalama indahu illa biizni. Tidak boleh memulai perkataan sebelum diizinkan. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini kalau guru nerangkan jangan nyeletuk, tunggu dulu, paham? Nah kadang disalahpahami oleh teman-teman kita sebagian kecil ya, tidak semua pesantren seperti itu. Saya sebut tadi banyak pesantren yang ada. Maksud ini jangan nyeletuk, jangan nyerocos, motong perkataan guru itu tidak ada adab. Bukan dipahami, tidak boleh ngomong depan guru itu mau benar mau salah pokoknya. Paham maksud saya? Ini ada kesalahan, kesalahpahaman kita. Wala yaduqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Jangan ngetuk pintu. Ini dalam Ta'limul Muta'allim ini ya, tulisan Syekh Az-Zarnuji. Jangan ngetuk pintu rumah guru, tapi sabar menunggu di luar sampai guru keluar. Jangan salah paham dengan ini. Bukan berarti kita nak ketemu ustadz, ketemu guru dari jam 7 pagi. Kalau belum keluar tunggu sampai maghrib, nunggu sampai maghrib. Enggak begitu. Karena ngetuk itu di zaman itu, ngetuk pintu di zaman itu sesuatu yang dianggap tidak baik. Karena syariat Islam kalau datang ke rumah guru itu bukan ngetuk pintu, tapi mengucapkan assalamualaikum. Bukan hanya ke rumah guru, ke rumah siapapun 3 kali kita harus salam. Kan itu. Setelah 3 kali tidak ada jawaban, kita pulang dengan rasa husnuzon. Tidak boleh curiga. Jangan-jangan, tidak boleh. Paham? Nah, itulah adab menurut standar Islam. Ini bagi kita-kita yang dari pesantren, ayo kita berbenah tanpa menyudutkan siapapun. Saya orang pesantren. Kapan lagi kita mau memperbaiki? Kapan lagi kita menerima kritikan orang? Karena kalau ini berlarut, maka image pesantren semakin hari semakin negatif di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita akan hilang kepercayaannya mau masukkan anak ke pesantren. Tidak ada benarnya seperti itu. Tolong kita perbaiki. Ini pertama. Yang kedua, dari pihak Trans TV saya juga tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Niatnya benar, tapi caranya keliru. Caranya yang salah. Kenapa harus menyebutkan Kiai A, pesantren A, oknum A? Terus narasi yang dibangun di situ, narasi roasting yang memang benar-benar merendahkan. Seharusnya secara umum keluarkan hujah yang valid, sudah selesai. Ini seperti itu ya, siapa kamu kalau depan orang ini saya panggil walaupun kamu salah, saya tunjuk-tunjuk kamu, saya tidak terima juga kan. Jadi tidak semua perbuatan
niat kita yang baik itu bisa dikatakan baik kalau caranya salah. Jelas? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang sudah sedekah itu diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata tajam. Sedekah saja kita harus mengucapkan yang baik, tidak boleh merendahkan, apalagi memberi nasihat. Paham maksud saya? Tidak boleh kamu sedekah di lampu merah, ada minta nih 50.000. Baik tak? Baik, tapi ada ucapan setelah itu. Ya Allah, sedih nih nasib kau macam ini ya. Tidak boleh merendahkan. Atau jangan minta, ini terakhir ya, sudah pergi. Tidak boleh. Kalau berikan ya berikan, sudah selesai. Jangan ada kata-kata merendahkan. Sebagaimana hadis tadi, ghamtun nas, merendahkan sesama makhluk, sesama manusia. Sampai ada yang membangun kasta-kasta di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Islam itu tidak ada kasta, yang ada ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itulah yang terbaik, yang bertakwa itulah yang terbaik. Ini kata Allah. Tidak ada kasta. Ini kasta, maaf ya, kiai, bawah lagi ustadz, bawah lagi santri dalam, bawah lagi santri biasa. Nggak ada, sama. Kamu tahu tidak Rasulullah? Apa dia nyebut sahabat orang terdekat dengan dia? Apa panggilannya? Sahabat. Tidak ada istilah muhibbin ini segala macam. Tidak. Dia sebut sahabat. Apa artinya kalau sahabat? Sampai dia bilang dalam Al-Quran, ini basyarum mislukum. Aku sama seperti kan, sama-sama manusia seperti kalian. Artinya jangan hulu, jangan berlebihan. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya, aku diberi wahyu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Kamu tidak dapat wahyu. Itu aja bedanya. Jadi para ulama membuat bab khusus tentang larangan al-inhina berdasarkan dalil yang disebut tadi. Membungkukkan diri berlebihan. Ini bukan bungkuk lagi banyak, kadang sujud, kadang cium, ini berlebihan. Semoga ini menjadi manfaat ya, bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga tidak boleh memponis seluruh pesantren seperti itu. Sekali lagi ya, mudah-mudahan teman-teman kita di kaum santri yang di pesantren mau berbenah dan mau menerima nasihat sesama kaum muslimin, tentunya dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai diingatkan malah ngamuk. Padahal itu yang nasihat itu untuk kebaikan kita bersama. Sampai kapan pesantren kalau kita tidak berubah? Sampai kapan pesantren selalu dicaci orang? Karena saya mantan santri loh. Sedih saya kalau sempat pesantren itu dipojok-pojokkan, dicina, dicela orang. Hanya gara-gara perbuatan beberapa oknum. Wallahu a'lam bishawab.